Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babul khumasi utawi kibab nerangke 55. Artinya bahwa dalam bab ini akan mengungkap 5 hal, baik berupa hadis maupun athar. Wa fihi sab'un wa ishruna mau'idatan sittatun ahbarun wal baqi atharun. Babul khumasi ini terdiri 26 mau'idah, 26 petuah fatwa. 6 itu berupa hadis dan selebihnya berupa asar. Asar itu dawuh sahabat. 26 tadi 27 ya saudara, 27 sab'un wa ishruna, 27 dikurangi 6. Di 21 berupa asar. Al-maqalatul ula utawi makalah sing pertama ruwiyat riwayatake anin nabi sallallahu alaihi wasallam man ahana khamsatan khosira khamsatan. Man sapane wong ahana ngremehake sapa wong ae dalla tegese ngremehake minan nasi saka menungsa khosira mongko rugi khamsatan ing 5 ae ahlaka tegese rusak khamsata umur ing 5 perkara. Saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ada 5 hal. Kalau kita itu meremehkan, merendahkan 5 hal tadi, maka kita akan mengalami kerugian, penyesalan 5 hal yang lain. Merendahkan, meremehkan 5 hal akan menuai mendapatkan hasil, kita akan rugi, menyesal pada 5 hal yang lain. Apa itu? Manistakhofa bil ulama. Barang siapa yang meremehkan ulama, ai bi antara kata dzimahum, artinya apa? Meninggalkan untuk menghormatinya, mengagungkannya. Khosira ad-din, maka akan rugi, menyesal dalam hal agama. Jadi kalau ada orang meremehkan ulama ya, maka dia akan rugi di dalam agama. Karena apa? Fa innahum ma'danur syariah.
Ulama itu kan gudangnya ilmu agama. Memang sih di era sekarang ini kita juga harus hati-hati. Tidak semua ulama harus kita ikuti. Sejak dulu zamannya Imam Ghazali kan juga sudah memetakan ada ulama yang ulama yang tidak baik, yang buruk, ada ulama yang baik. Nah, tentu yang kita harapkan, kita melihat ulama itu ulama yang betul-betul menjadi sirajul ummah, menjadi pepadangai umat, menjadi pembimbing umat. Karena ulama yang seperti ini dia punya ainur rahmah, pandangan yang penuh kasih sayang. Artinya apa? Yang ulama yang lembut, yang tidak suka agitasi, provokasi. Jadi ulama yang harus kita ikuti ulama yang soleh, ulama yang teduh, ulama yang ramah, bukan ulama yang agitator, provokator. Karena sekarang juga banyak yang mengatakan dia seorang ulama, seorang kiai, tapi nyatanya dia membakar masyarakat ke hal yang tidak baik. Itu loh. Misalnya harus melawan pemerintah yang sah. Ini kita hati-hati. Dan sekarang kita harus jeli betul. Selama ini kita kan masih dengan simbol-simbol. Oh, kalau orang pakai peci, orang pakai sorban, orang pakai ketu putih, itu kita kadang-kadang menganggapnya, wah ini orang alim ini kiai. Belum tentu juga. Kadang-kadang ada orang tidak pakai peci, gundulan, ya, celana jin, juga bisa baca kitab kuning kok. Banyak sekali itu. Jadi jangan dilihat aksesoris, jangan lihat aksesorisnya itu, jangan. Wah ini apa pakaiannya, modelnya ini model ulama ini hati-hati. Jadi yang harus kita hormati, tidak kita remehkan ulama yang betul-betul bimbing umat, mengajak umatnya supaya tenang, tentram. Tapi kalau kemudian ada ulama yang memprovokasi umat untuk melawan pemerintah yang sah, ya jangan diikuti, jangan. Nah, oleh karena itu kalau kita sampai meremehkan ulama-ulama, wes gamane kiai desa, kiai kampung ya, itu jasanya besar itu. Coba satu desa tidak ada kiainya, tidak ada ulamanya. Seperti apa itu? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi kita kan lebih mengenal ulama-ulama, kiai-kiai kampung yang dekat dengan kita. Bagaimana kapasitasnya sebagai seorang ulama, seorang kiai. Kita tahu persis itu. Bagaimana pengabdiannya pada masyarakat, pada umat. Kita tahu persis. Oleh karena ulama semacam ini harus kita hormati. Harus kita takdimi, kita agungkan. Jangan sampai kita remehkan. Kalau sampai kita meremehkan, maka khosiruddin, kita akan rugi, menyesal dalam hal agama. Karena apa? Fa'innahu ma'danus syariah. Ulama ini merupakan gudangnya syariat ilmu agama. Kan sampai sekarang masih jadi rujukan ya. Ada apa-apa ya kita poyan kepada ulama, kepada kiai setempat ya. Ini yang pertama. Yang kedua, waman istakhofa bil umara. Waman sapane wong istakhofa ngremehke sapa wong al umara ing pemerintah. Ai al muluk tegese penguasa. Khosira rugi adunya dunya. Kalau kita meremehkan pemerintah, kita akan rugi dalam persoalan agama dunia.
Mengapa demikian? Li'annahum alladzina yuratibuna umurad dunya wa zimamuha biaidihim. Karena umara, pemerintah dari tingkat bawah, tingkat lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, sampai menteri, sampai presiden, itu yuratibuna umurad dunya. Mereka itu mengatur kebutuhan dunia, kepentingan urip di dunia. Wazimamuha biaidihim, dan kendali semua ini ada di tangan pemerintah. Coba sekarang misalnya di Kota Pekalongan, pemerintah tidak mau tahu tentang persediaan gas 3 kilo. Coba dah, masa bodoh saya tidak mau tahu? Seperti apa? Pemerintah mikir jumlah penduduk kota ini berapa ratus ribu, kebutuhan gas sehari berapa kilo. Ini dihitung loh ya. Jangan main-main. Akan dikalikan kebutuhan sebulan berapa, dolar berapa. Ini baru gas itu pemerintah mikir. Jadi jangan kita berpikir, wow, butuh gas ya beli aja di situ. Tetangga ada jual gas. Loh, itu kan kita tidak berpikir. Kalau semua itu tanpa campur tangan pemerintah tidak bisa. Sekarang ya, Pertamax atau bahan bakar yang lain misalnya di kota ini kan diperhitungkan itu kira-kira sehari itu berapa, kebutuhannya itu berapa liter, dihitung itu. Nah kalau tidak dihitung, masa bodoh, wadah, saya tanya, wah kelangkaan, kan geger itu, geger. Ya nyalahkan lagi pemerintah, disalahkan pemerintah tidak bisa ngatur. Wong kita itu senangnya maido sih ya, maido. Kita lewat di jalan, jeglong situ maido. Pemerintah itu tidak mau tahu, ini kan pada jeglong jalannya itu. Saya itu kan bayar pajak, padahal tidak pernah bayar pajak dia. Nunggak pajaknya, tapi ngomong bayar pajak itu. Itu apalagi misalnya kita mau pergi haji, kan pemerintah campur tangan itu, mengatur semuanya, segala kebutuhan hidup ini diatur. Yuratibuna umurad dunya, diatur oleh pemerintah. Walaupun sih kalau kita melihat ya ada juga sih ya orang yang selalu menyalahkan pemerintah, tidak pernah benar, salah terus. Sampai kadang mengatakan ini pemerintah dolim. Loh, kalau konteks kita Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemerintah dolim pun kita tidak boleh melawan. Kon sabar. Karena apa? Kalkulasinya lebih baik pemerintah dolim daripada tidak ada pemerintah kosong. Ya itu lebih parah itu. Ya, lah di Indonesia kan wah bagus, mekanismenya ada kan ya. Wah ini pemerintahnya enggak. Kalau tingkat di kota ini wali kotanya kok tidak lempeng, kan DPR bisa ngeleke pengawasan ya, fungsi pengawasan, fungsi budgeting, fungsi penganggaran itu ya. Nah ini, jadi kita jangan suka menyalahkan ya. Sering kalau kita melihat di apa itu di YouTube ya, ada orang yang nyalahkan terus, tidak pernah ada benernya itu, tidak pernah lah ya. Sampai misalnya ada yang menyalahkan, untuk apa kita buat jalan raya, ya, jalan tol, untuk apa? Nah, padahal dia juga lewatnya tol situ. Mau ke Jakarta, apa dia akan lewat jalan biasa? Kan lama itu, lewatnya situ. Nah inilah, oleh karena itu, jangan meremehkan umaro. Manis tahofa bil umaro khosrat dunia, kita akan kerugian, menyesal dalam urusan dunia. Oh, sekarang kita luar biasa, diurusi luar biasa itu. Ibaratnya dari tidur sampai hal yang lain diurusi semua itu. Bagaimana air PDAM supaya tidak seret. Wah ini ada yang tidak jalan, kan diperbaiki, ngurusi masyarakat. Karena apa? Memang tugas pemerintah itu hanya dua. Satu, menyejahterakan umatnya, yang kedua berbuat adil. Kalau sampai pemerintah abai dengan kepentingan masyarakat, tidak mau tahu kebutuhan masyarakat,
aja maneh swarga, mambune pira entuk Coba begitu ada bencana, kalau di daerah kita kan banjir ya, rob kan terus ya, itu kan pemerintah tandang itu tandang, tidak dibiarkan itu tidak. Walaupun mungkin ya ada yang merasa tidak maksimal, namanya manusia, tapi harus kita hargai bahwa kita tidak mungkin meninggalkan pemerintah, tidak mungkin. Kita tidak bisa hidup sendiri, semua itu dilayani pemerintah. Kita mau keluar negeri dilayani di kantor imigrasi ya, untuk cari paspor ya kan, wah luar biasa. Kita butuh KTP, mau nikah, mau apa, semua dilayani itu. Maka mari, ya kalau pemerintah kurang ya wajar, manusia tidak ada yang sempurna. Nah kita beruntung di Indonesia ini ada orang yang mengontrol. Kalau presidennya salah, ya DPR-nya kan ngontrol. Ya, wali kota salah, ya DPRD-nya kan yang ngontrol, meluruskan. Jadi kita tidak kemudian bebas, tidak bisa itu. Nah, mari kita bersama-sama kita dukung pemerintah itu. Karena dengan dukungan pemerintah, usaha pemerintah, maka kita akan hidup bahagia di dunia ini. Dan bahagia itu jangan dibayangkan harus punya mobil, ya kan ya. Ya kita ngurus KTP gampang, itu bahagia kok. Ya kan, bahagia itu. Kita periksa di rumah sakit, di puskesmas, yang punya BPJS gratis itu bahagia itu. Bayangkan kalau panjenengan itu bayar kontan, wow, duit tok. Nah, pemerintah membuat kebijakan ada BPJS, itu manfaatnya gede, itu gede betul itu. Ya bagi yang ikut tapi tidak sakit, ya sudah tidak usah minta sakit, sedekah saja kan ya. Oh, nyong melu atau loro, jangan diharap-harap, ya sakit itu jangan diharap-harap, karena lebih enak sehat daripada sakit. Nah, jadi kita akan rugi pada hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Wa man istakhafa bil jiran ay al mujawirin fil masakin min jami'il jihad khasiral manafi ay al khairat allati tawassalu biha ilal matlub. Yang ketiga, kita tidak boleh meremehkan tetangga. Mengapa? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Saya berbahagia. Yang ketiga adalah kita jangan meremehkan tetangga, karena kita akan rugi mengambil manfaat. Tetangga ay al mujawirin fil masakin min jami'il jihati. Ya, tetangga itu ada yang dekat dengan jauh ya. Kalau ada yang mengatakan tonggoku yo ngalor swidak gitu, swidak, ngetan swidak, ngulon swidak, yang begitu ya. Tetangga dekat ya, tetangga jauh termasuk kita satu profesi itu tetangga. Panjenengan bekerja di sebuah perusahaan dengan teman-teman itu tetangga, masuk tetangga itu. Nah, kita jangan pernah meremehkan tetangga. Mengapa? Karena khosirul manafi ay al khairat, kebaikan. Kita mengakui peran tetangga itu luar biasa. Kita misalnya ada kesulitan, tonggone tandang, iya kan? Ada keluarga kita sakit, malam-malam dia tandang cari mobil membawa ke rumah sakit. Bahkan misalnya ada sesuatu yang sangat kita butuhkan, tonggo ya bakal nolong itu. Tidak mungkin saudara kita yang jauh, tidak mungkin kan, tonggo itu. Makanya kalau sampai kita tuh meremehkan tonggo, menghina tonggo, kita akan kehilangan hal-hal yang bermanfaat.
Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi wa may yuhibbuhu wa may yuhibbu li nafsihi rawahu Muslimun. Dari pentingnya tonggo, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, mazala Jibril yusini biljar. Jibril selalu datang memberi wasiat tentang tonggo hatta donantu annahu sayuwarisuhu. Bahkan seakan-akan tonggo itu akan menjadi ahli warisnya, saking pentingnya tonggo itu. Ini di sini malaikat Jibril mewanti-wanti pada Muhammad supaya menjalin relasi yang baik dengan tonggo-tonggo itu. Ya. Rasulullah bersabda, demi zat yang memegang diriku, la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi. Bahkan Rasulullah bersabda mengkategorikan seorang hamba ya belum mencapai kategori iman yang baik sehingga dia bisa menyayangi, mencintai tonggone, itu ya. Jadi dia disebut orang mukmin, orang yang beriman itu kalau sudah sampai tataran bisa mencintai tonggonya, mayuhibbu nafsi, seperti mencintai dirinya sendiri. Maksudnya kalau kita tidak mau dijiwit, ya jangan jiwit tonggone. Kalau kita tidak mau dibenci tonggone, ya jangan benci tonggone, ya itu tinggal kita sendiri. Nek mau dijiwit atau jiwit, nek mau disengiti atau nyengiti. Dan ini bukan perkara gampang, karena tonggo ini juga sering bentrok, ya kan? Sering bentrok itu, ya sering lah kita akui saja hubungan bertangga itu tidak mulus selamanya. Luar biasa di Indonesia ini, sampai supaya tonggo ini rukun itu ada lembaga namanya RT, rukun tetangga, RW, rukun warga. Itu kan menyiratkan sebetulnya di situ ada potensi tidak rukun. Ya memang seperti itu. Kadang-kadang RT-nya yang harusnya merukunkan, malah dia tidak rukun sendiri, ya. Membuat front sendiri misalnya. RW-nya yang harusnya bisa merangkul sebuah warga, malah tidak, ya kan? Nah, ini pentingnya bertetangga. Di lain hadis Rasulullah mengatakan, ya, innallaha yuhibbur rajula lahu jarun su'un yu'dihi fasbiru ala adahu wa yahtasibu hatta yakfiyahullah bihayatin aw mautin. Nabi ngendika, Gusti Allah kuwi seneng karo wong lahu jarun suun yu'dihi fasbiru. Gusti Allah seneng nek ana wong duwe tangga kuwi usil, ya. Tanggane usil tapi dia sabar. Ada kan? Ada. Tangga senenge itu mencari kesalahan orang lain terus, ya. Nginjen kelemahan orang lain tonggone dhewe. Itu ada. Nah, Allah Ta'ala seneng kalau ada orang punya tonggone usil tapi sabar, ya kan, ya. Sabar. Ya, dia sabar. Fayasbiru ala adahu, bahkan sampai disakiti. Ya. Menyakiti kan bisa nyakiti hati, bisa nyakiti fisik, ya. Nah, wa yahtasibuhu hatta yakfiyallah, bertahan. Ya, dan mengharap kemudian dicukupi Allah Subhanahu wa taala baik di masa hidup maupun meninggal dunia. Ini luar biasa. Sehingga dikatakan jangan meremehkan tonggo. Tonggo itu penting sekali. Ya. Dan ini yang terjadi, sering terjadi, hidup bertetangga itu tidak selamanya mulus. Ya ada sajalah.
namanya hidup sih ya. Kadang-kadang tanggane seneng, kita malah tidak seneng. Lah orang yang baik itu ketika tonggone seneng, melu seneng gitu loh. Jangan malah mencari-cari kesalahan loh. Dia itu kan baru berapa tahun bekerja ya. Kok sudah bangun rumah misalnya. Loh kita mencari keburukannya ya. Zaman sekarang itu bisa terjadi ada orang yang tampaknya tidak kerja tapi dia kerja. Kalau zaman dulu ada orang punya duit banyak, ada kerja, katanya duit tuyul, babi ngepet, macam-macam. Sekarang tidak seperti itu. Buktinya apa? Misal ada anak muda, dia praktisi online. Kan dia tidak pernah punya tempat untuk batik, tidak pernah itu. Tidak punya ember, tidak punya jadi untuk memproses batik. Mengapa kok bisa sukses? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi kita tidak boleh suudzon ya. Ada tetangganya tampaknya tidak kerja tapi duitnya banyak. Sekarang semua bisa terjadi. Tadi saya sampaikan, saya contohkan ada orang yang bergiat dalam jual beli online. Dia tidak pernah beli mori untuk dibatik, tidak pernah kan? Tidak punya tempat untuk menjemur batik kan tidak ada juga itu. Tidak punya apa-apa dia. Tapi dia bisa menjadi orang yang sukses. Itu sekarang semua bisa terjadi. Bisa mungkin. Sehingga kita harus hidup bertetangga itu, kita jauhkan rasa suudzon itu. Husnudzon. Yang ketiga, wa manistakhofa bil akriba. Minal arham khosirul mawadah. Barang siapa meremehkan kerabat sedulur-sedulur, itu akan menyesal, akan rugi, yaitu suasana kebahagiaan. Kudune sedulur itu saling menghormati, saling bahagia. Tapi kalau pedot itu sudah kan terjadi banyak juga kan. Sekandung, bentrok, kakak ngadi, mungkin karena warisan, karena apa, sehingga meremehkan kerabatnya sendiri, adiknya sendiri, kakaknya sendiri. Nah kalau demikian akan kehilangan kebahagiaan. Dulu dengan adiknya rukun, dengan kakaknya rukun, sekarang tidak. Di mana akan datang mawadah itu? Bahkan ahlaka mahabbatahum, akan rusak mahabbahnya, kebahagiaannya di antara mereka itu. Maka jangan sampai atau kita berusaha. Memang sih tidak bisa menghindar, namanya orang hidup kan ya kadang begitu ya. Sekandung adik kakaknya bentrok. Makanya unik ini di Indonesia itu ada tradisi zaman dulu ya. Kalau menjelang Lebaran kan ada tradisi ngirim ya. Misalnya saya mau ngirim lontong atau kupat atau nasi sama ayam goreng untuk adik saya. Biasanya nyuruh anaknya supaya mengantarkan. Kalau sudah diantarkan biasanya anaknya diberi duit ya, diberi angpau kayaknya. Ini ternyata mengandung hal yang luar biasa. Ya, ketika kemudian anaknya disuruh mengantarkan makanan itu dan diterima, bahkan anak disangoni, dia berpikiran, wah, adikku gue senajan bentrok karo aku kok siapi. Yang adiknya bilang juga, wah, kanggo kuwi baik sekali. Sekalipun kita bentrok tapi masih ngirim lontong, ngirim kupat, ngirim ayam. No. Nah, ini kan mengubah, meredakan hubungan. Sing maunya kenceng, ternyata setelah ada kiriman, oh,
kakangku, adikku itu masih baik. Nah, lama-lama nanti kan karena ngirim balik lagi. Ngirim balik. Nah, endingnya pada hari raya Idul Fitri itu kemudian bisa bertemu, rangkulan, nangis bareng ya. Didahului dengan tradisi ngirim kupat itu. Karena kita ingin tidak mau meremehkan kerabat, saudara. Nah, sayang sekarang ini sudah mulai berkurang orang ngirim-ngirim itu. Nah, sekarang kalau ngirim kan mikir-mikir ya, wah jagone piro saiki regane kan ya, kakan duit kan ya. Ya sih masih ada ngirim-ngirim masih ada, tapi biasanya kalau mau jadi besannya, ya kan? Sing pihak perempuan ngirim pada pihak laki-laki calon suaminya. Ya begitu, ya kan kalau mau jadi besannya. Tapi nanti setelah itu ya biasa aja. Ini tradisi luar biasa yang ada di Indonesia, di Jawa ini. Sebetulnya apa? Ini aktualisasi dari ini. Manis tahofa bil akriba khasirul mawaddah itu sebetulnya itu. Untuk menjaga stabilitas mawaddah ini kemudian dengan berbagai cara. Yang dinamakan tradisi atau kebiasaan tadi itu. Tidak apa-apa, yang masuk kirim lontong tidak boleh. Tidak boleh kirim lontong itu tidak ada hadisnya, ya ora nono. Ya. Juga tidak ada yang melarang kirim lontong, juga tidak ada hadisnya ya. Itu. Wa man istaufa bi ahlihi zaujatahu khasirati bal ma'isyah. Yang kelima yaitu barang siapa meremehkan keluarganya, ngremehke bojone, ngremehke anake, ini khasirati bal ma'isyah, akan rugi keharmonisan hidup dengan istrinya ndak rukun, dengan suaminya ndak rukun, dengan anaknya ndak rukun. Ini akan mendatangkan kerugian, mendatangkan penyesalan dalam kebahagiaan hidup. Ailaddatul maksab, artinya apa? Kelezatan hidup alladzi ya'ishu bisababihi. Nah, ini kita ya harus hati-hati jaga ya. Karena juga di era yang luar biasa ini sering keluarga bentrok. Apalagi dengan adanya teknologi modern, ada HP segala ini juga jadi masalah. Mengapa? Karena kemudian relasi orang ini semakin dekat. Ya, semakin dekat. Misalnya paling sederhana, bahwa seorang istri harus menjaga kehormatan suaminya. Ketika suaminya pergi, harus menjaga dirinya, menjaga rumahnya, menjaga harta bendanya. Nah, sekarang kan tidak. Sekalipun suami tidak pergi, karena HP tadi itu bentrok dengan suaminya sedikit saja, sudah kemudian ngomong orang lain, ya kan? Nah, jadinya apa? Nah, ini benih-benih perselingkuhan. Nah, mudah-mudahan dengan kita tidak meremehkan keluarga, mencintai anak, mencintai suami istri, fa insyaallah kita akan selamat. Demikian sekelumit sedekah pitutur, segala khilaf dan salah saya beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Kepada pemirsa yang berbahagia saya menyampaikan maaf minkum, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli alaihi dal bahai wal jalali burata wa asila. Allahumma kama khasastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim. Aslih bi minna jami'a ma fasada wa tahhir bi minna ma dharbaton. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal barokah wan najah wasihah wal istiqomah was sa'adah wa syahadah wa sa'ah wal mu'afatat daimah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.